apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Oh ya adik-adik, jangan lupa pagi ini mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKPS Cijantung. Ikuti ibadahnya dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh kakak Sekolah Minggu. Adik-adik juga bisa saksikan loh kegiatan minggu lalu. Oh ya adik-adik, tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan, stay at home, jangan kemana-mana, tetap di dalam rumah. Adik-adik, kirim salam dari kakak Sekolah Minggu, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Kakak Sekolah Minggu yakin dan percaya adik-adik tetap bersuka cita walaupun kita ibadah secara online ya adik-adik. Ikuti ibadahnya ya dari awal sampai akhir. Oh iya adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur walaupun kita beribadah secara online. Ayo adik-adik, kita bernyanyi segala puji syukur. Ayo bang. Jadi anak Tuhan, pastinya adik-adik Sekolah Minggu semuanya senang jadi anak Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Anak Tuhan, aku senang jadi anak
berdoa ya adik-adik, kita nyanyikan Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau yang memberkati kami dalam ibadah online ini Tuhan, biarlah anak-anak boleh bersuka cita dan bersyukur atas ibadah yang sedang dijalankan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Hati-hati adik-adik, tetap berbuat baik, jadi anak Tuhan, anak yang baik. Ayo abang, kita nyanyi Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Kita mau dengarkan titah yang dibawakan oleh Kakak Bien, Kakak Mega, dan Kakak Hana. Dengarkan ya adik-adik. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan.
anak-anak, kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk firman hari ini akan dibawakan oleh Abang. Masih ingat kan sama Abang? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami menetap dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Bapa, sebentar kami ingin dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kami roh kebijaksanaan dan pengertian Bapa, agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, untuk adik-adik siapin buku tulisnya, alat tulisnya, dan Alkitabnya ya. Untuk nats hari ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Dibuka Alkitabnya ya. Abang bacakan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Adik-adik, manusia itu diciptakan Tuhan itu dengan akal dan pikiran, keinginan dan kehendaknya. Makanya seharusnya kita sebagai manusia bersyukur dengan anugerah yang sudah diberikan kepada Tuhan. Akal pikiran, keinginan, dan kehendak itulah yang mendorong manusia untuk melakukan segala sesuatunya.
dan tidak semestinya juga hal itu dipergunakan untuk hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Seperti nats kita hari ini, Menara Babel. Sebenarnya ini mengingatkan kita agar kita manusia yang mempunyai akal, mempunyai kehendak dan keinginan, tidak salah dalam menggunakannya. Kisah ini berawal terjadi setelah air bah. Ketika itu manusia ingin merencanakan suatu hal, itu terdapat di ayat 4. Abang bacakan lagi. Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dikatakan di situ, keinginan mereka itu adalah membangun sebuah kota dan di kota itu dibangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Gitu. Ketika mereka mulai membangunnya, Allah turun ke bumi untuk melihat pekerjaan manusia itu, pekerjaan anak-anak manusia itu. Pada saat itu Tuhan melihatnya itu bahwa itu bukanlah kehendakku, itu bertentangan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendakinya, Tuhan menggagalkan rencana itu dengan cara mengacau balaukan bahasa mereka. Itu terdapat jelas dibilang di Kejadian 11 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Abang bacakan lagi. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka terserak ke seluruh bumi, dan sia-sialah pekerjaan mereka gitu. Yang mereka perbuat sia-sia semuanya. Abang mau berbagi pengalaman. Abang mau cerita tentang pengalaman pribadi abang. Abang pernah mengalami hal seperti ini. Abang pernah melakukan seperti anak-anak manusia ini. Abang pernah lupa dengan kuasa Tuhan dan mengandalkan diri abang sendiri. Ini terjadi pada tahun 2016, pada saat abang lulus SMA. Pada saat itu abang mau daftar sekolah kedinasan, yaitu nama sekolah kedinasannya adalah Akademi Imigrasi. Itu ada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada saat itu ada 4 tes yang harus abang lewati. Tes tertulis, tes fisik, psikotes dan wawancara, dan yang keempat adalah kesehatan dan keterampilan. Untuk tes demi tes abang ikuti. Untuk tes 1, 2, 3, tes yang pertama abang lolos, tes yang kedua abang lolos, tes yang ketiga abang lolos. Lalu datanglah tes yang terakhir, keempat ini. Ketika sebelum abang mengikuti tes yang keempat ini, yang terakhir, abang sangat yakin bahwa abang itu akan diterima di sekolah kedinasan dan abang akan menjadi abdi negara nantinya. Kemudian hari tes itu datang, abang mengikuti tes, dan keesokan harinya abang lihat nama abang tidak ada. Ternyata abang gagal. Padahal pikiran abang ketika sudah lolos tes yang pertama, lolos tes yang kedua, lolos tes yang ketiga, 90% menurut abang itu bakal keterima. Kenapa? Karena tes keempat ini hanyalah kesehatan gitu. Sedangkan menurut abang itu sehat.
abang itu nggak punya penyakit. Abang itu selalu menjaga kesehatan abang olahraga, abang makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Tapi ternyata gagal gitu. Lalu seminggu setelah abang tes dan gagal, abang ke gereja. Lalu ada teman gereja abang bilang ke abang, Jor, lu kemana aja? Kok nggak gereja? Terus abang bilang, gue lagi tes bang. Maksudnya biar fokus aja kemarin, makanya gue nggak ke gereja. Oh, lu lagi tes. Terus gimana sama tes lu itu? Terus abang bilang, gagal bang. Ya mungkin belum waktunya. Abang bilang gitu. Terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah merasa sedih atau apa, kan masih banyak lagi tes yang bisa diikutin. Lalu abang berpikir apa yang dikatakan oleh teman abang ketika dia tanya, lu kemana aja Jor, kok lu nggak gereja? Abang berpikir selama ini yang abang lakukan adalah salah. Apa kesalahan abang? Pertama, abang tidak ke gereja selama tes. Selama hampir 1 bulan abang tidak ke gereja. Yang kedua, sebelum melakukan tes, abang tidak berdoa. Dan abang tidak menyerahkan segala apapun hasil tesnya itu kepada Tuhan. Abang hanya memikirkan bahwa abang itu pasti lulus, pasti keterima. Dan itulah 2 kesalahan abang yang abang lakukan pada saat itu. Sehingga abang tersadar bahwa Tuhan menegur abang dan yang abang terima adalah kegagalan. Dan setelah itu abang rajin ke gereja, abang ikut kegiatan di pemuda, dan abang juga ikut ke sekolah minggu. Dan pada tahun 2017 ada pembukaan CPNS. Puji Tuhan, pada saat itu abang keterima, abang ikuti tesnya, abang keterima sampai sekarang. Puji Tuhan, abang sudah menjadi ASN, aparatur sipil negara, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga. Dan abang sangat belajar dari tahun 2016 itu. Abang tidak melakukan lagi yang namanya meninggalkan gereja, ataupun abang tidak pernah lagi lupa untuk berdoa sebelum melakukan apapun itu, entah itu sebelum tes ataupun sebelum melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi di sini yang mau abang bilang sama adik-adik adalah kita sebagai anak Tuhan tidak bisa mengandalkan akal pikiran kita sendiri, karena apapun yang kita lakukan seharusnya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Dan hanya kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kita. Jadi untuk adik-adik, gimana sih caranya untuk tidak sombong dan selalu ingat sama Tuhan? Yang abang lakukan adalah, pertama, kita harus rajin beribadah atau rajin ke gereja. Kalau adik-adik berarti harus rajin sekolah minggu. Yang kedua, kita harus rajin baca Alkitab. Entah itu sebelum kita tidur ataupun kita melakukan saat teduh pada saat sebelum kita melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu adalah kita harus berdoa. Kita harus berdoa dan menyerahkan semua kegiatan kita kepada Tuhan, agar apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itulah kehendak Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa abang ceritakan tentang firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mampu melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan Tuhan selalu memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah berikan waktu untuk kami dengan dengaran akan firman-Mu. Bapa, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami agar dalam kehidupan kami tidak sombong dalam melakukan segala sesuatu apapun. Bapa, berkati juga kami Tuhan, berikan kesehatan di masa pandemi ini Bapa, agar kami selalu sehat-sehat dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 14 ayat 11. Untuk ayat hafalan Lukas 14 ayat 11. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah adik-adik, gimana tadi? Sudah mendengarkan firman Tuhan belum? Tentunya sudah ya. Tentang apa firman Tuhan hari ini? Ya benar sekali, tentang Menara Babel. Nah adik-adik ketemu sama kakak, Kak Glory. Sekarang kakak ingin memberikan tugas untuk kalian kelas balita, TK kecil sampai TK besar. Apa sih tugasnya? Tugasnya adalah mewarnai. Ini ada gambar Menara Babel ya adik-adik. Nah untuk Menara Babelnya ini nanti kalian warnai. Bisa dibantu dengan mama papa kalian ya di rumah. Nanti kalau sudah selesai kalian kirim ke WhatsApp grupnya masing-masing ya. Lalu untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD kakak punya tugas yaitu mengisi TTS. Nah sudah paham ya adik-adik ya untuk mengisi TTS gimana caranya? Nah, untuk mencari jawaban-jawaban dari TTS ini, kalian bisa membuka Alkitab kalian dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Semuanya ada jawabannya di situ. Oke adik-adik, nanti kalau sudah selesai, kalian bisa kirimkan juga nih ke grup WhatsApp masing-masing. Ya, kakak tunggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih masih mengikuti ibadah online kita ya. Nah, sekarang kakak mau memberikan aktivitas untuk kelas besar. Adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan tadi pasti bisa menjawab ya. Apa pesan moral yang adik-adik dapat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Jordan? Apa pesan moral yang adik-adik dapat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Jordan? Tuliskan dalam selembar kertas, foto, dan kirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang kita siapkan ya persembahannya. Sudah siap semua? Kita katakan apa? Apa yang ku pegang ini adalah milik Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah oh Yesus persembahan kami. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa
kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, anami hagamu. Pasada nami asetorang gamu. Sengboi dalam nami salakana dosa. Dopham hasoman nami torang nami hujan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Jawaban nomor 1 sampai 3. Nomor 1. Apa penyebab utama manusia jatuh ke dalam dosa? Penyebab utama manusia jatuh ke dalam dosa karena Hawa yang tergoda oleh iblis untuk memakan buah yang ada di tengah Taman Eden, yaitu buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Karena tergoda, Hawa pun mengajak suaminya Adam untuk memakan buah tersebut. Sehingga jatuhlah mereka ke dalam dosa. Soal nomor 2. Apa makna dari Kejadian 6 ayat 6? Dalam Kejadian 6 ayat 6, Allah dinyatakan dalam pasal-pasal awal Alkitab ini sebagai Allah yang menangani orang secara pribadi dan sanggup menyatakan perasaan dan kekecewaannya, juga reaksi terhadap dosa yang sengaja diperbuat oleh manusia dan pemberontakan manusia. 3. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghindari godaan dari hal yang dilarang oleh firman Tuhan. 1. Rajin mendengarkan firman Tuhan atau rajin membaca Alkitab. 2. Jangan membenci diri kita sendiri karena ketidaksempurnaan kita. 3. Ikuti teladan Tuhan Yesus. 4. Tetap percaya Tuhan walaupun kita sedang tergoda. Sekian dan terima kasih.
Nama saya Daud. Daud akan menyampaikan soal yang diberikan oleh Kaina. Soal pertama, apa penyebab utama manusia jatuh ke dalam dosa? Jawabannya adalah karena manusia melanggar perintah Tuhan. Soal kedua, apa maksud dari firman Tuhan ayat yang ke-6? Tuhan sangat menyesal karena menjadikan manusia di bumi. Karena hal itu memilihkan hatinya. Soal ketiga, hal apa yang adik-adik lakukan agar tidak melanggar firman Tuhan? Yaitu berdoa, mengucap syukur, meminta tolong kepada Tuhan. Terima kasih. Menjawab tugas hari Minggu 19 Juli 2020. Apa penyebab utama jatuhnya manusia ke dalam dosa? Karena tergoda oleh bisikan iblis. 2. Menurut adik-adik, apa maksud firman Tuhan di ayat 6? Tuhan menyesali perbuatan manusia yang berbuat jahat. 3. Hal-hal apa yang adik-adik lakukan agar tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang melanggar firman Tuhan? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, takut akan Tuhan, rajin ke gereja. Pertanyaan untuk kelas remaja adalah 1. Penyebab utama jatuhnya manusia ke dalam dosa. Itu jawabannya adalah karena ia sombong dan serakah, dan juga ia ingin sederajat dan serupa dengan Allah. Yang kedua, menurut saya dari nats yang kami dengar itu adalah apa maksud firman Tuhan di ayat yang ke-6, yaitu Tuhan menyesal karena sudah menciptakan manusia, karena manusia melarang perintah, firman, dan perkataan Tuhan sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu yang ketiga, hal-hal yang aku lakukan agar tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, yaitu seperti rajin berdoa, bersyukur, saling menolong, dan juga rajin membaca Alkitab. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat hari Minggu, kakak dan anak sekolah Minggu. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terdapat di kitab Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Salam minggu ini terdapat dalam kitab Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Hafalan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal bagi Kristus Tuhan.